Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atik Playpuka, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyuasin. Pada kegiatan hari ini saya akan melakukan wawancara kepada pimpinan ataupun kepala sekolah di mana tempat saya bertugas, yaitu SD Negeri 6 Selat Penogoan, dengan Bapak Wasiman SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak. Di sini saya ada tugas di dalam pendidikan guru penggerak untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan di instansi yang Bapak pimpin. Jadi nanti saya akan ada beberapa pertanyaan yang mungkin Bapak jawab, atau kalau mungkin Bapak tidak berkenan menjawab juga dipersilahkan ya Pak. Begitu Pak ya? Ya. Baik Bapak, kita mulai ya Pak. Pertanyaan yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Pak? Kasus-kasus dilema ITK kayak gitu yang terjadi di sekolah. Iya Pak. Ya. Jadi ini apa? Kalau saya bisa menjawab langsung kayak gitu ya. Jadi dilema etika yang ada di sekolah kan sifatnya itu kan universal ya. Jadi sifatnya itu kasus-kasus yang dihadapi di sekolah kayak gitu kan. Jadi apa ya? Paling tidak permasalahan yang saya hadapi itu tidak tidak menyalahkan satu pihak, itu seperti itu. Kalau dilema itu yang saya hadapi seperti itu. Baik, jadi tidak memihak ya Pak ya? Tidak memihak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau mengambil keputusan, jadi saya biasanya itu mengajak timnya ada si Pilastri itu ya, TPK itu kayak gitu. Jadi mengambil keputusan itu kami berdasarkan tim, pertimbangan masalah dan dampak. Sebelum saya memutuskan itu kami berusaha mencapai mengambil kesepakatan dulu, itu seperti itu. Jadi kesepakatan bersama supaya adil semuanya, itu seperti itu. Baik, berarti mengambil kesepakatan bersama seluruh warga sekolah, begitu Ya. intinya Pak ya? Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak laksanakan selama ini dalam mengambil keputusan Pak? Langkah-langkah yang saya ambil yang pertama itu mengumpulkan semua informasi yang terkait, yang pertama. Jadi yang kedua itu mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Yang ketiga mempertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang. Jadi masalahnya keputusannya nanti apa, dampaknya apa untuk semua orang. Selanjutnya itu mendiskusikan dengan tim, karena kita berdasarkan tim ya, tim TPWK kayak gitu. Terus yang selanjutnya mengambil keputusan berdasarkan analisis. Jadi masalah itu dianalisis, apa sih masalahnya seperti itu ya. Yang selanjutnya bisa membuat rencana untuk melaksanakan keputusan. Jadi kita musyawarahkan dulu, direncanakan, terus diambil kebijakan. Date-nya itu mana kayak gitu, keputusannya seperti apa. Itu seperti itu. Berarti Bapak mengambil langkah-langkahnya secara struktur ya Pak? Iya, karena kita berdasarkan tim kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika Pak? Kalau dalam mengambil keputusan ya tentunya kita berkomunikasi dulu dengan pihak yang terkait, itu berkomunikasi, terus kita ambil dianalisis, terus sesuai prinsip-prinsip aturan etika kemanusiaan yang ada di minimal tata tertib yang ada di sekolah, itu seperti itu ya. Selanjutnya Pak ya,
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak alami di sekolah, Pak? Jadi tantangan termasuk konflik kepentingan ya antara pihak yang terlibat, tekanan dari luar, ya ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat. Kadang-kadang itu sulit membuat keputusan yang diterima oleh semua pihak. Berarti seperti ini. Kalau permasalahannya kan kadang keputusan yang saya ambil itu dari pihak ini kurang memuaskan, ini mungkin puas, makanya dari tim itulah kita mengambil keputusannya. Itu seperti itu. Untuk selanjutnya, Pak ya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kalau tata kelola yang jelas tidak, karena masalahnya itu kan kadang timbul secara tiba-tiba, jadi tidak terstruktur. Permasalahannya itu tiba-tiba, umumnya siswa itu gimana guru kayak gitu. Jadi nggak ada jadwal kita struktur, nggak ada. Ya. Berarti langkah yang misalnya ada langkah langsung itu penyelesaiannya Bapak tuh secara langsung atau dengan cara musyawarah atau gimana? Yang jelas kami musyawarahkan dulu berdasarkan tim kita TPK kayak gitu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, yang adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Kalau jadi pertanyaannya apa tadi? Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah? Ada, terutama kita ya dari dukungan guru kayak gitu ya, kekompakan lah kayak gitu ya. Jadi terkadang juga kita itu melibatkan moderator dari luar kayak gitu ya, yang diperlukan untuk mendapatkan pandangan atau tambahan dalam mengambil sebuah keputusan atau mempermudah kita mengambil keputusan, itu seperti itu. Jadi Bapak mengambil mediator dari luar kalau ya, dari dalam tidak ada tidak bisa menyelesaikan masalah, itu seperti itu. Ya. Baik. Untuk pertanyaan terakhir, Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama dalam mengambil keputusan di dalam kasus dilema etika ini, Pak? Saya itu belajar itu bahwa keterbukaan dan komunikasi ya sangat penting ya dalam mengambil keputusan. Jadi saya belajar itu bahwa pentingnya untuk mempertimbangkan aspek-aspek dalam dampak di keputusan itu supaya fleksibel, menyesuaikan keputusan jika diperlukan. Artinya apa? Jadi dalam mengambil keputusan saya tidak ada yang dirugikan. Kayak gitu, makanya tadi saya katakan kan mengambil moderator dari luar seandainya diperlukan, tapi kita sudah membentuk yang namanya tim PPK itu supaya mengatasi permasalahan yang ada di sekolah. Contoh misalnya di sekolahan kita yang tua kurang ini, yang muda ngajari, ada siswa nakal gimana kayak gitu, kita musyawarahkan dengan tim kita, dengan gurunya. Jadi ngambil keputusannya itu tidak serta-merta itu berdasarkan putusan yang saya ambil dari kemauan diri saya sendiri, tapi berdasarkan tim, kawan-kawan teman sejawat, itu seperti itu. Terima kasih Pak Wasiman ya atas waktunya. Saya jadi semakin paham bagaimana saya bisa mengambil atau menyerap pengalaman dari Bapak selaku kepala sekolah dalam mengambil keputusan tentang dilema etika. Terima kasih Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak?
Alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Alhamdulillah ya Pak ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak ya karena Bapak sudah bersedia menjadi narasumber pada tugas saya kali ini ya. Kebetulan saya mendapatkan tugas untuk memenuhi tugas saya untuk mewawancarai 2 kepala sekolah, salah satunya adalah Bapak ya, untuk mengetahui bagaimana sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan begitu, Pak. Uh, Jadi itu satu ya. Kita sebagai pemimpin organisasi, terutama kepala sekolah, ya untuk mengambil keputusan tetap kita selalu melibatkan rekan-rekan kita, rekan kerja, terutama para guru. Jadi kami jarang untuk mengambil keputusan itu dengan menurut saya sendiri, pasti saya musyawarahkan begitu tuh. Begitu Pak ya. Ya begini, maksud saya gini ya Pak, begini Pak ya, saya ingin Bapak itu berbagi pengalaman ya Pak. Apakah selama Bapak menjadi seorang pemimpin di SD 2 Selat Penuguan, itu pernah mengalami permasalahan pada saat mengambil keputusan itu ada dilema etika yang dialami Pak? Ada ya, setiap kegiatan itu kadang, tapi itu tadi di awal saya sudah sampaikan ya. Jadi kita sering mengadakan musyawarah, jadi terutama untuk mengambil suatu keputusan itu tadi. Makanya ya saya bicarakan dengan rekan-rekan. Pernah saya mengalami ya salah satu yang sudah pernah saya sampaikan dalam kegiatan kita itu umpamanya disiplin kerja ya, masalah waktu. Nah ini sudah kadang kita rapat pun sudah kita sepakati jam sekian masuk, pulang jam sekian. Kadang itu pun suatu saat masih dilanggar. Nah untuk selanjutnya ya kami tetap mengumpulkan kembali maunya bagaimana. Jadi saya tawarkan, jadi saya nggak harus gimana ya, bersikeras atau kaku tuh enggak. Itu salah satu masalahnya, masalah disiplin kerja ya. Kemudian yang tidak masuk sekolah pasti juga saya tegur masalahnya apa, kemudian saya kasih masukan. Ya terutama ya kita punya catatan khusus lah untuk mereka itu. Baik. Itu. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral yang Bapak alami, Pak? Ya, ya itu tadi kembali ke masalah bisa dari guru ya, terutama dari karena saya pimpinan, terutama yang beban dialami itu tadi kalau memang ada salah satu atau salah dua guru itu kadang itu dia itu selalu diam seolah-olah iya sepakat tapi kenyataannya bertentangan dengan apa yang kita ajak yang kita sampaikan, tapi kita tidak tahu juga maunya itu apa, faktornya apa. Kadang saya juga mencari-cari hal itu kenapa ya kak guru kayak ini. Nah, maka saya juga menyelidik dari teman-teman, kemudian dari saya lihat dari keluarganya, dari lingkungannya, ya memang ya kayak gitulah. Ini fakta. Baik Pak. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Gimana ya? Ya sama-sama perlu, sama-sama penting. Apalagi kan masa-masa sekarang ya seorang guru itu harusnya ya tugas hanya kalau saya itu maunya karena dia itu guru ya tugasnya hanya di guru gitu loh ya. Jangan sampai double-double kerjaan yang lain, artinya kan pekerjaan pokoknya kadang bisa
terabaikan, kadang bisa ya gimana ya, nggak maksimal lah gitu lah. Ya. Jadi itu juga saya nggak kaku. Jadi saya menyampaikan, memberikan kebijakan, yang penting bisa mengatur waktu. Jadi karena kita guru ya harus kita laksanakan tugas kita sebagai guru itu yang paling utama. Kalau toh memang penting benar ya memang ya kita juga merasakan memang hal yang penting ya silahkan. Cuman intinya harus pandai-pandai bisa membagi waktu. Intinya tugas pokoknya jangan sampai ditinggalkan gitu Pak ya, Oh tupoksinya gitu ya. iya, oh. Baik. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak laksanakan selama ini Pak? Yang jelas kita jangan meninggalkannya musyawarah ya. Setiap adalah harus kita duduk bareng-bareng bahkan secara bersama-sama. Kemudian kita ambil keputusan. Kemudian yang kedua, kita sebagai pemimpin ya anak buah rajin umpamanya. Ya, dulu pimpinannya harus kasih contoh. Jadi sebelum kita itu menyuruh, kita tuh sudah memberi contoh gitu loh. Jadi untuk contoh ini, untuk teguran itu enggak harus kita menegur. Dengan tindakan kita memberikan contoh, kita berangkat lebih awal, pulang lebih terlambat. Maksudnya pulangnya itu agak belakangan, datangnya duluan. Nah lama-kelamaan kalau memang rekan kerja itu punya rasa, ya pasti ada malu tuh merasa nggak enak itu ada gitu loh. Jadi intinya kita menyuruh tapi kita harus memberi contoh dulu gitu. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika Pak? Dilema ITK cara ya yang jelas kita ngasih contoh yang sudah saya tadi, kita harus ngasih contoh dulu. Baik sikap, cara kita, cara berbicara, disiplin kita harus kita contohkan dulu. Kemudian kita jangan lupa selalu menegur ya, menegur, mengingatkan atau memberi nasihat kepada anak buah kita. Jadi yang efektif itu yang jelas ya kita jangan bosan menegur. Kita harus memberi contoh yang, kalau kita ngajak baik, kita harus memberi contoh yang baik dulu. Gitu. Kemudian kebersamaan ya harus kita ciptakan. Jadi jangan ada kita batas menjauh, jangan. Jadi kalau bisa kita ajak bersama-sama, kebersamaannya harus kita tingkatkan. Pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangan bagi Bapak Pak, yang pernah Bapak alami? Iya. Untuk mengambil keputusan untuk di instansi saya itu kadang ada warga sekolah itu selalu bertentangan dengan kita ya, tetap ada. Cuman ya karena kita sudah tahu wataknya, kadang ya kita, kalau saya lebih baik mengalah demi kebaikan gitu aja. Gitu Pak ya. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki jadwal khusus atau tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal khusus, Pak? Bentuknya bagaimana? Ya. Jadi kemudian seperti apa yang Bapak jalankan gitu, Pak? Kalau jadwal khusus itu kayaknya enggak. Kita tuh masalah itu kadang sebulan belum tentu ada masalah. Kadang seminggu masalah sudah datang gini kalau saya. Jadi kalau kasus ibaratnya harus paling secara pribadi dulu saya tegur. Ya saya pribadi dulu. Kemudian kalau 1-2 kali masih, nah kemudian
masalah itu sudah banyak satu orang, ya pas kapan dibutuhkan itu saya kumpulkan. Jadi kalau untuk punya jadwal khusus hari ini kita ini enggak, itu kalau jadwal kegiatan belajar mengajar ya pasti ada ya, mungkin apa 2 bulan sekali. Cuman untuk masalah ini enggak ada jadwal. Sebulan nanti kita menyelesaikan masalah enggak. Ya, saat itu ada masalah ya mungkin secara pribadi kita ajak ngobrol dulu. Kemudian ada sekian kalinya ya kita kumpul bareng-bareng untuk memecahkan masalahnya itu bagaimana. Jadi kita enggak kebersamaan di keputusan. Kalau saya pribadi ya pertama Pak pribadi saya panggil, nah, kira-kira masih mental ya kita kumpul bareng-bareng minta pendapat teman-teman gimana gitu. Gitu, Pak ya. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang Bapak alami, Pak? Iya, ada. Jadi kadang itu tadi ya namanya rekan ya. Kemudian buah itu kan banyak. Jadi semuanya jelek. Ada yang mendukung kita, ada yang membantu kita. Tahu sebabnya bisa kita ajak sharing ya. Jadi kemudian ada teman-teman itu ada juga yang sepaham dengan kita, akhirnya memberi masukan harus ini begini. Jadi ada rekan itu ada. Jadi nggak semuanya jelek kan, yang baik itu kadang ya ada komunikasi dengan kita, yang jelek pun yang jelas kita jangan sampai nggak mengajak komunikasi. Saja ada rekan kerja. Pertanyaan terakhir nih Pak ya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang Bapak alami dalam mengambil keputusan dilema etika, Pak? Oh ya, jadi pengalaman setiap yang penting kita harus tahu dulu prinsip dulu, dasar dulu bahwa kita semua dalam cara berpikir kita tidak sama. Jika tindakan kita juga tidak sama. Jadi kuncinya harus kita jaga kan bersamaan ya. Soalnya bekerja itu kalau kita ada yang rasanya nggak nyaman. Berarti kebersamaan itu harus kita dengan metode bagaimanapun ya, dan cara bagaimana kita harus menciptakan suasana kebersamaan kita itu ada. Jadi kalau teman itu ya pokoknya ya komplit lah. Baik Pak Sumani, terima kasih atas waktunya. Saya jadi semakin paham bagaimana saya bisa mengambil atau menyerap pengalaman dari Bapak selaku kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika, Pak ya. Terima kasih banyak Pak ya atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.